mukosanya sedikit, lebih tahan lama ketika dengan istrinya. Masa sih dok? Gitu, karena kalau yang mukosanya panjang, kejadian ejakulasi dininya lebih banyak. Oh gitu. Lebih sering buat orang Ciruas, saya kasih harga yang masih. Gitu buat ya. uang Ciruasku. Uang Serang. Uang Serang ya. Oh, ada yang lebih jauh lagi. Dari Lampung. Dari Lampung. Kemarin sunat dari Lampung. Liburan ke sini. Orang tua sini tinggal sama neneknya di Lampung. Liburan ke sini untuk sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat serba-serbi Banten dimanapun berada, hari ini kita berada di praktek Dr. Hendy. Nah, kita akan bongkar. Kalau ini acaranya bongkar dok. Wah, bongkar. Apa ini bongkar? Kita akan bongkar. Dr. Hendy ini punya praktek, namanya praktek hitan pendekar sunat. Nah, hari ini kita akan wawancara, kita akan podcast dengan beliau tentang masalah hitan, tentang masalah sunat. Nah, yang pertama yang tanya, kenapa sih dokter ngambil nama pendekar sunat gitu? Kita ini kan Bang Serang ke. Iya. Saya kan orang Serang nih, asli bapak dari Pipitan, ibu dari Sumur Pecung, gitu kan. Nah, karena ngerasa ini orang Serang, bahwa anak yang khitan tuh harus berani. Gitu ya. Iya. Kemudian setelah khitan jadi lelaki yang sejati. Masya Allah. Pas lah dengan terkenalnya Banten kan pendekar. Pendekar ya. Berani kan? Banten berani, setia, kemudian jantan, gitu ya, tidak penakut. Untuk hal membela kebenaran. Masya Allah. Gitu. Jadi untuk melaksanakan sunnah harus dihadapi dengan berani. Setelah khitan, setelah sunat jadi lebih jantan lagi. Iya. Habis sunat ke masjid kan. Banyak anak-anak, kenapa sunat? Biar nanti bisa ke masjid nggak dimarahin sama Ustaz. Itu dia makanya. Berarti habis sunat kan menjadi jantan. Jantan itu bukan yang touring jauh-jauh. Jantan itu ketika ada berkumandang kita ke masjid. Oh betul tuh. Itu jantan. Itu orang jantan tuh. Jantan begitu. Apalagi kalau udah sunat lebih tenang lagi ya. Pendekar begitu harusnya. Pendekar tuh ketika ada dipanggil sama yang Maha Kuasa, Maharaja untuk keperluan kita sebenarnya kan. Iya. Ayo sholat. Kita sholat. Itu pendekar biasa. Pak dokter. Nah. Kadang masyarakat itu kan Pak dokter ya. Sering nih buka di Google kadang-kadang. Iya. Tanya, apa sih kira-kira anak saya? Namanya anak ya. Istilahnya satu disunat itu seumur hidup sekali. Sekali aja cukup. Sekali aja cukup. Gak mau 2 kali. Nah, makanya wong Banten gue sini ya. Ya, Klemenku. Sering nanya tuh dicari di YouTube tuh Pak dokter. Nah, apa sih sing apiku sunati? Tanya, yang bagus. Mikir aja kelamaan sampai gede orang sudah sunat. Nah, saya ini ya serba serbi Banten berkunjung ke tempat praktek Dr. Hendy, biar masyarakat Banten itu tahu metode-metode yang bagus gitu kan. Karena memang beliau ahlinya. Kalau kita sebut dia ini profesor sunat lah ya. Belum saya profesor. Ahli lah di bidang sunat gitu. Pak dokter, coba dijelasin nih biar wong Banten ku weruh. Apa deh kok? Metode ini. Ure bengkong gitu. Ya bengkong itu punya banyak jasa ya. Masya Allah luar biasa. Mungkin orang tua kita kan yang nyenet bengkong. Pakai belan kan, bambu kan. Pakai apa lagi? Pakai pisau gitu kan. Sebelum disunat berendam dulu di air di kali gitu kan. Itu metode anestesinya kan begitu. Luar biasa ya Pak bengkong. Berendam, udah dingin, udah kuncup gitu kan. Udah keriput, rasanya udah baal, baru dicebret sunat. Ya walaupun berdarah-darah, resiko perdarahan, resiko infeksinya besar ya.
penyembuhannya juga kan biasanya sebulan lebih. Gitu ya. Nah, itu kan metode tradisional yang kita hargai dengan kemampuan keilmuannya begitu, kemampuan ekonomi masyarakat juga. Ya, jadi untuk memilih metode hitan banyak faktor. Pertama faktor pengetahuan keluarga. Tadi kan ada yang nyari di Google, ada yang nanya-nanya, dari mulut ke mulut ya. Kemudian ada yang dia cari di mana iklan-iklannya ya. Pengetahuan kedua dari faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi juga. Pengen yang bagus, ada harganya mahal. Makanya saya dengan pendekar sunat karena lokasinya di Ciruas ini punya karakter ya dimahalin juga nggak bisa. Tapi dimurahin juga nggak mau. Gitu. Jadi saya ambil harga yang tengah-tengah. Mungkin kalau dibandingkan dengan yang lainnya, dokter sunat yang lain, mungkin saya masih jauh lebih murah. Bukan karena ingin mengambil alih pasarnya ya. Tapi ya, kenyataannya yang teman saya yang dengan harga lebih mahal tetap ramai aja. Gitu. Ya rezekinya begitu. Saya ingin mengambil pasar di daerah Ciruas dan sekitarnya ini dan kondisi ekonominya ini keekonomian yang saya pantau, saya kaji, harga segini cukup lah. Ya. Masyarakat cukup terjangkau, harganya nggak tinggi-tinggi banget, tapi juga nggak murahan gitu. Ya. Dibandingkan dengan harga yakitan yang teman-teman para medis sudah kerjakan. Ya. Nah, metode ya dari milih ke dokter Hendy. Kemudian metodenya apa nih? Ada 8 jurus di kita. Ya. Ada yang manual. Ya kita masih mengakomodir orang tua yang ingin manual. Manual tuh dipotongnya pakai pisau bedah. Sing berdarah-darah. Dari semua metode nih, yang 8-nya jurus 1. Kita lainnya jurus ya karena ini pendekar kan, pendekar sunat. Jurus 1 sampai jurus 8 semua sama untuk proses awalnya. Ya anaknya diedukasi, orang tua persetujuan tindakan medis dulu ya. Kemudian setelah itu kita siapkan anaknya di tempat hitannya, nanti caranya bagaimana supaya tidak berkurang, supaya lebih tenang. Ya lebih tenang bagaimana, boleh megang HP atau tidak gitu kan. Kalau nanti kerasa agak-agak enak sedikit tuh gimana cara mengalihkannya. Ini anak harus, untuk anak yang sudah bisa komunikasi dan bisa kerja sama, enak sih kita ya. Yang tantangannya ya masih tanggung-tanggung ya. 2 tahun 3 tahun itu tanggung, ya 5 tahun ke bawah lah. Kadang-kadang belum bisa diajak untuk bekerja sama. Ya tinggal yang kayak seperti ini, tinggal orang tuanya. Bener-bener bulat nggak dia mau nyunatin anaknya. Saya pernah kejadian waktu itu masih melayani sunat di rumah itu ya. Orang tuanya nggak tega, minta sunatnya di rumah, tapi nggak tega untuk megangin anaknya. Dari sana dokter gagal sunatnya. Obat bius sudah dia masukin, udah bius sekali udah masuk, bius berikutnya gagal, nggak bisa karena anaknya ngamuk, orang tuanya nggak mau megangin. Kita pegangin, jangan, kasihan. Berarti orang tuanya belum siap betul untuk disunat. Untuk yang seperti ini, anaknya belum nggak tenang, orang tuanya masih agak ragu-ragu untuk megangin anaknya, lebih baik sunatnya di sini. Di tempat praktek dokternya. Kenapa? Kita siapkan tempat tidur yang nyaman untuk anaknya berbaring, ya bayi sampai dewasa bisa. Kemudian ada strap yang khusus buat menahan paha dan menahan betisnya, sehingga orang tuanya cukup dengan memeluk anaknya, pegang pergelangan tangannya sambil dipeluk. Itu cukup menenangkan anaknya dan menenangkan orang tuanya. Kalau orang tuanya yang nggak mau ngelihat, cukup pelukan aja tuh. Peluk aja. Tahu-tahu serahkan pada dokternya. Tahu selesai. Tahu beres. Tinggal pakai celana batok. Udah. Nah itu solusi buat yang orang tuanya masih ketakutan, ya nggak tega megang anaknya, takut anaknya kesakitan dipeganginnya. Bawa sini aja, ya. Itu lebih nyaman buat anaknya, nyaman buat ibunya, nyaman juga buat operatornya. Kita yang kerjakan Pak, karena kita ingin hasilnya sunatnya cepat, hasilnya bagus, sampai jangka panjang nanti si anak ketemu istrinya juga hasilnya bagus. Nah itu kan. Nanti kan istrinya nanya, sunatnya di mana? Dokter Hendy. Pendekar sunat Dokter Hendy. Jangan sampai nanti anaknya mencong-mencong, miring-miring. Ini surat di mana nih? Dokter Hendy. Waduh, ya. Kok jadi begini miring. Nah, ya. Jadi perlu kerjasama antara penyedia layanan, dokternya, kemudian si anak yang mau dihitannya dan orang tua dan yang antarnya nih.
harus sama ya. Nah itu pilihannya yang jurus 1 nih manual. Manual ini tadi ya pakai pisau bedah, kemudian nanti dijahit. Ya pasti berdarah-darah ini. Iya. Iya dong berdarah ya. Nah pisau manual ini ada bagi dua lagi. Ada yang pakai gilotin. Ya, pancung. Nah dijepit. Biasa tuh yang kasih sunatan masal banyak sekarang. Iya. Ya sudah banyak. Ini titiknya dijepit kulitnya, atasnya dipotong. Setelah itu baru dijahit. Ya. Ada lagi yang lebih serem. Bukan lebih serem ya. Iya betul. Lebih kayak gak ada kerjaan gitu ya. Tapi ini yang metode awal lebih bagus sebenarnya ya. Metode dorsum sisi. Ya. Dorsum sisi itu keliling ya. Nah, dipotong, kemudian dikelilingin. Biasanya lebih simetris hasilnya. Oh gitu. Lebih mudah mantau perdarahannya. Potong sedikit, ada perdarahan, ikat. Potong sedikit, ada perdarahan. Lama ikat. kayaknya. Lebih lama. Wong kampung mah pengennya cepet Pak Dokter. Nah, itu. Sing cepet. Pengennya cepet, tapi pengennya manual. Bingung. Kadang bingung ya. Gitu ya. Nah, emang keuntungan buat masyarakat lebih ekonomis kalau yang manual. Ini beda juga ya kalau di kita pakai di Bendahara Sunat masih kita kasih harga masih paling murah ya pakai manual. Kalau teman sejawat yang lain ada yang manualnya justru yang mahal. Kenapa? Berat. Butuh skill dan waktu khusus. Gitu ya. Nah, tapi buat orang Ciruas saya kasih harga yang masih. Gitu buat uang Ciruasku. Wong Serang. Wong Serang ya. Wong Serang. Itu metode manual. Ya, jadi habis potong pakai pisau bedah, pakai bisturi, udah dijahit. Dijahitnya minimal 8 penjuru mata angin gitu ya. Nah, itu pada anak 8 titik insya Allah cukup. Kalau pada yang remaja, dewasa bisa aja lebih banyak jahitannya ya, supaya lebih rapi hasilnya ya, sembuhnya lebih bagus. Nanti sampai dewasa pun jadi lebih bagus ya, rapi. Itu. Yang jurus 2. Ini jelasin satu nih ya. Oh, boleh lah. Ya, pokoknya yang disaranin itu yang paling bagus itu apa sih Pak Dokter? Karena memang kan gini Pak Dokter ya. Ya. Jadi kita itu anak satu-satunya laki-laki istilahnya. Pengen sempurna lah, pengen bagus lah istilahnya. Bagus ya. Pengen bagus ketika ini kan misalnya sunat itu pengen sekali biar cantik gitu kan. Memang ya kalau kita mampu buat anak cantik dong. Jadi ganteng gitu maksudnya. Kalau kita mampu lah buat anak mah apa sih Pak Dokter? Gitu ya. Betul. Kalau pola pikirnya begitu asik mikirnya. Kita kasih pilihannya asik, enak gitu ya. Jangan Dok pakai yang paling bagus tapi yang paling murah. Nah, bingung ngarahinnya gitu. Iya. Nah, kalau yang bagus kemudian harganya ya masih terjangkau lah ya. Nah, saya sih sarankan jurus 6. Jurus 6. Combo klem sealer. Dicampur nih kombinasi antara klem dengan sealer. Klem itu tabung. Ya. Tabungnya dipakai buat nyetak ya, buat ukur. Ya. Setelah diukur, kemudian ditarik sesuai kulitnya seberapa sih yang dipotong. Kita biasanya pakai ini ya, pakai marker. Digambar pakai spidol tuh titiknya ya. Kita gambar pakai spidol, batasan mana yang dipotong, mana yang disisakan. Jangan sampai nanti pas selesai hitan titik itu kependekan. Waduh, bahaya. Nambah ini pakai apa gitu kan? Iya. Kalau kepanjangan masih enak disunat ulang gitu ya, dikurangin. Kalau sisanya kependekan kasihan ya. Kasihan. Manjang ini pakai apa? Kan nggak mungkin pakai karet ban. Gitu ya. Jadi ditandain tuh kita pakai marker ya. Batasannya mana nih yang akan kita potong, mana yang kita sisakan ya, supaya hasilnya kalau bahasa di ASDOKI, Asosiasi Dokter Hitan Indonesia itu adalah LSSM. Bukan LSM. LSSM S2. Long skin short mucosa. Skinnya kulit yang coklatnya itu panjang. Gitu ya. Jadi titiknya tetap panjang walaupun lagi istirahat tetap. Gitu, yang mengkeret ya. Nah, mukosanya yang warna pinknya ya, kulit yang warna pink dengan dekat dengan kepala itu pendek. Gitu. Itu yang paling bagus LSSM, long skin short mucosa. Kenapa? Lebih cantik. Cakep ya. Lebih cakep. Kemudian ini untuk masa depan. Hasil penelitian kalau mukosanya sedikit lebih tahan lama ketika dengan istrinya. Masa sedap. Gitu. Karena kalau yang mukosanya panjang
kejadian ejakulasi dininya lebih banyak. Oh gitu. Lebih sering. Tapi karena sunat lagi tuh. Lebih terangsang. Ya, kulit yang warna pink itu lebih mudah terangsang, lebih sensitif. Lebih sensitif. Kita kurangin yang kulitnya. Rangsangannya cukup di kepala dengan di yang sedikit itu aja. Lebih tahan lama. Gitu. Kalau perempuan lebih suka begitu. Bisa disunat lagi kalau. Ya, bisa dikurangin mukosanya bisa. Di sini bisa kita layani. Ya teman-teman. Buat yang kepanjangan mukosanya. Kalau kadang-kadang kalau orang awam nggak tahu mukosa itu apa, Dok. Kulit yang warna lebih agak pink yang paling dekat dengan kepala. Kan yang kalau batang penis itu kan warnanya coklat ya. Kalau yang di dekat kepala tuh kan agak ngelewer-ngelewer itu. Itu warnanya pink kan, agak pink kan. Nah, kalau kepanjangan itu lebih mudah untuk ejakulasi dini, kurang tahan lama di. Bisa dokter perbaiki itu. Insya Allah kita lihat dulu apakah kulitnya panjang atau enggak. Kalau kulitnya juga pendek, mukosanya panjang ya emang sudah pas begitu. Kalau dipendekin lagi kasihan nanti. Ya kalau seumpamanya nih pengen bagus gitu, udah nikah, mau dirapihin, mau di-repair, bisa. Insya Allah bisa. Iya, datang aja dulu nanti kita lihat. Dilihat dulu ya, diperiksa kita dulu. Marker gitu. Nanti yang kelebihannya sekian, yang mesti dikurangin seberapa. Insya Allah. Masya Allah luar biasa. Untuk keharmonisan rumah tangga. Masya Allah. Itu Gak apa-apa ya dok ya. Boleh. Ya untuk ibadah ya. Ya dengan hitannya bagus, kemudian si suami puas, istri juga puas. Mudah-mudahan meminimalisir angka perselingkuhan, perzinahan, cukup puas dengan istrinya. Kan ibadah buat yang di hitan, ibadah juga buat saya. Gitu kan. Setiap kali berhubungan puas, dia terjaga imannya. Insya Allah ada bagian buat saya. Alhamdulillah disunat dari Dokter Hendy gitu ya. Manfaat yang paling ini itu LSSM dari bukan LSM ya. Bukan LSM. Ya. Kalau LSM. Walaupun kita di LSM ya. Bulan Sabit Merah Indonesia. Iya. Lembaga kemanusiaan. Kok kayaknya ada ini Pak Dokter. Ini hadiah ini kalau kita sunat ke sini dikasih hadiah gitu. Iya. Betul. Gitu. Ini ada paket-paket ya, ada jurusnya. Jurus itu metodenya. Jurus 1 sampai jurus 8. Tadi kan jurus 6 tuh. Tabungnya dipakai buat ukur, nyetak ya. Udah pas dapat LSSM, dipotong. Nah, setelah itu dilem. Oh, tabungnya dibuka, ya dibongkar, kemudian dilem. Ya, jadi nggak pakai jahit. Ini yang paling saya rekomendasikan. Yang nomor 6. Jadi nggak dua kali berarti nggak dua kali sakit. Kalau yang nomor 5, metode yang cuma dulu sempat ya. Sempat viral tuh, pakai tabung, ya pakai helm, balik lagi. Hari kelima enaknya sih habis disunat tuh bisa langsung berenang, main sepeda, berendam gitu kan. Asik kan? Harus berendam ya pagi setengah jam, sore setengah jam, asik kan anak sambil berendam, berenang ke pantai segala. Nah, hari kelima tabungnya dibuka. Tabungnya dibuka, biasanya pada nangis lagi tuh. Yang tadi udah cekas lari-lari, pas habis dibuka tabungnya jalannya ngangkang lagi gitu kan karena nahan sakit ya. Dan setelah itu nggak boleh berendam sampai sembuh sempurna. Maka dari itu teman-teman Asdoki dari Asdoki Asosiasi Dokter Hitan Indonesia memakan yang jurus 6. Jurus 6. Nah, namanya sih ada yang nyebutkan dengan combo ESU ya. Pensealer ya. Pensealer paling terkenal pensealer namanya. Ya. Nah, kalau di sini namanya combo clamp. Nah, karena digabungkan kombinasi clamp dengan sealer itu lem. Ya, clamp yang tabung tadi yang helm dengan sealer dengan lem. Di tabungnya untuk nyetak, dipotong langsung dibuka saat itu karena mumpung lagi dibius kan. Jadi pas dibuka tabungnya nggak sakit, langsung dilem supaya merekat. Gitu ya. Nah, itu paling saya rekomendasiin sih karena hasilnya bagus, bulutnya bagus banget. Jadi banyak yang pakai itu. Alhamdulillah di sini banyak yang pakai jurus 6 dan jurus 3 kalau di sini. Jurus 3. Favoritnya jurus 3 lebih ekonomis. Ini ekonomis. Pengerjaannya lebih lama yang jurus 3 karena pakai motong kan.
Foto pakai laser. Kalau di sini habis kita potong pakai laser, kita rapikan lagi. Tadi tuh mukosanya kalau yang masih kepanjangan kita pendekin lagi. Supaya LSSM, long skin short mukosa, supaya bisa tahan lama. Insya Allah luar biasa. Nah, sahabat, tadi pertanyaan apa ya? Mainan ini ya? Oh iya, tadi saya belum dijawab. Mainannya. Ini mainan untuk yang disunat. Bukan untuk bapaknya, ya. Kirain buat siapa gitu ya. Ini ada paket-paketnya. Di paket silver, paket gold, ada paket platinum. Iya. Gitu ya. Paket silver yang paling ekonomis harganya, ya. Hadiahnya ini. Ya. Ini paling ekonomis. Ini sama-sama remote dok ya? Remote control semua. Semua. Jadi ada mobil polisi, ada speedboat. Ya. Jadi enaknya ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang menyunatin anak nggak perlu beli ini lagi di rumah. Biasanya kan kalau kita mau sunat tuh harus beli mainan dulu. Anak tuh pasti minta hadiah mainan. Ternyata di praktek dokter Hendy ini tinggal dipilih gitu. Tinggal pilih ini juga harga. Iya, tinggal pilih paketnya mau silver, gold, atau yang platinum. Nah tadi yang disarankan oleh dokter Hendy supaya kalau ibu punya ya istilahnya punya kemampuan, punya biaya gitu kan, untuk apa sih sunat buat anak istilahnya ya dok ya, seumur hidup anak sekali disunatnya cukup sekali. Dan kalau bisa ya bagus gitu, pengen kita gitu kan. Nah kadang-kadang ibu-ibu tuh yang suka cari di Google, di online, nih udah jelasin tadi sama dokter Hendy yang paling disarankan oleh dokter, semuanya bagus tergantung orang yang ngerjain dok ya. Semuanya bagus, tapi yang lebih disarankan oleh dokter Hendy itu combo clamp sealer. Nah, ya. Baik, sahabat serba-serbi Banten dimanapun berada, dok, ini kalau mau sunat alamatnya di mana? Oh, tuh. Alamatnya di Kampung Kubangawan. Kampung Kubangawan, Desa Citerep, Kecamatan Ciruas. Ya. Kalau kilometer 8 ya. Jalan Raya Serang Jakarta, kilometer 8. Gampangnya gimana nyari? Di Google bisa cari DR Hendy FZ. Oh, itu ada. Dokter Hendy FZ ya. Atau cari Apotik Bukhari Ciruas. Ya. Atau ST Indonesia Ciruas, pas seberang-seberangan dengan ST Indonesia nih kita nih, seberangan nih. Jadi sambil nunggu jadwal kita, nunggu antrian bisa ngeteh dulu di sana. Ada bubur ayam Cirebon yang samping Polsek Ciruas. Ya kita samping Polsek Ciruas yang seberang. Pertanyaan nih dok. Iya pak. Ngomong-ngomong, yang sunat umur paling dewasa berapa dok? Oke. Sunat paling dewasa umur 42 tahun. Non muslim. Kristen Katolik ya. Katolik. Alasannya buat kesehatan. Masya Allah luar biasa. Yang non muslim ya kalau mau sunat bisa ya dok ya umur 42 tahun? Bisa sampai manula juga bisa. Sebenarnya bisa. Ya kalau dia baru mualafnya umur 60 tahun ya kita hitan. Nabi Ibrahim aja 80 tahun ya. Iya gitu. Ya, paling jauh dok, sunat yang paling jauh. Yang tadi umur 42 tahun itu dari Merak. Dari Merak. Ada yang dari Jakarta. Dari Jakarta, ini paling jauh Jakarta. Ada yang dari Lebak. Ya masih jauh Jakarta nih. Kilograng ya. Sabar ya. Jadi kalau dari segi jaraknya, jarak tempuhnya jauhan ke Lebak ya. Jarak tempuhnya. Baik, sahabat serba-serbi Banten, sudah kita bongkar. Oh, ada yang lebih jauh lagi. Dari Lampung. Dari Lampung. Kemarin sunat dari Lampung. Liburan ke sini. Orang tua sini tinggal sama neneknya di Lampung. Liburan ke sini untuk sunat. Wah. Pulang balik ke sekolah udah disunat. Baik, sahabat serba-serbi Banten dimanapun berada, sudah kita bongkar. Ya. Ini konteksnya bongkar. Kita bongkar di tempat praktek dokter Hendy tentang masalah sunat. Alhamdulillah sudah bagi ibu-ibu yang suka penasaran. Ya. Tempat praktek dokter Hendy silahkan datang di tempat prakteknya di Ciruas. Tadi udah jelasin alamatnya ya dokter ya. Dokter terima kasih banyak. Sami-sami Pak Tony. Mudah-mudahan ya buat bermanfaat buat masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Di Indonesia, di Banten lah. Di Banten. Khususnya untuk masyarakat Ciruas nih. Serang ya. Serang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.